Baik, Bapak. Nanti Bapak dipersilahkan praktek mengajar, anggap aja di depan kelas, Pak ya. Sesuai dengan modul yang telah Bapak buat. Siap, Pak. Waktu nanti saya berikan 15 sampai 20 menit. Siap, Setelah Pak. itu nanti akan ada saya tanya jawab ya terkait dengan penguasaan Bapak, terkait dengan ya modul PTK dan kemampuan baca tulis Al-Qur'annya. Baik, Pak. Baik, kalau ada media untuk pembelajarannya, Pak, nanti di-share saja di apanya. Oke, siap, Pak. Baik, silakan Pak. Waktu saya serahkan ke Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Sulhamdi, Guru Agama Pendidikan Agama Islam SD Kemala Bayangkari. Apa kabar anak Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini kita akan mulai pada pembelajaran yang kedua ya, yaitu mengenal nama-nama Allah dengan Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Raja. Silakan Raja. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Raja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk PPK dulu ya. Ya, tepuk PPK religius, prok nasionalis, prok mandiri, prok gotong royong, prok integritas. Ya, sekarang salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, bisa ya? Ya. Sebelumnya, mari kita membaca surah An-Nas dulu ya. Coba Gani, silahkan Gani. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Oke, terima kasih ya Gani. Nah, Bapak kasih bintang. Ini yang siapa yang mau Bapak suruh, Bapak kasih bintang. Nanti tempel di papan prestasi ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak Bapak sebagai wujud kita cinta tanah air, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Ya, silahkan siapa yang memimpin Indonesia Raya? Ayo, Fitri ya, silahkan Fitri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, makasih ya Fitri ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Ya, sekarang Raja hadir, hadir. Fitri hadir, hadir. Gani hadir, hadir. Ya, oke semuanya hadir ya. Berarti hadir semua hari ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, coba ini kursi dirapikan kursinya dulu, turunkan kursinya dulu dari meja itu. Nah, rapikan itu sampah. Sampah-sampahnya coba dibuang tong sampah dulu ya. Nah, tolong Raja, itu papan tulis belum dihapus. Tolong dihapus dulu sayang ya, biar kita mulai pembelajaran ya. Oke. Nah, kemarin di bab satu kita sudah mempelajari menyayangi anak yatim. Sekarang kita mempelajari bab kedua ya. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Pembahasannya apa saja? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, itu Asmaul Husna ya.
Tolong diperhatikan anak Bapak ya. Nanti siapa yang memperhatikan nanti Bapak tak kasih pertanyaan. Nanti jawab. Dapat kasih bintang lagi ya. Nanti bintangnya tempel di papan prestasi lagi. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna atau arti Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang arti Asmaul Husna? Ayo, ya, Raja silakan. Nama-nama baik Allah, Pak. Iya, betul. Kasih bintang. Nanti tempel lagi di papan prestasi. Karena sering menjawab ya. Jawab pertanyaan yang benar. Yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, silakan Gani. 99, Pak. Iya, pintar. Sebelum yang ketiga, kapan saja anak membaca Asmaul Husna? Saat berdoa, Pak. Iya, pintar. Nah, Bapak kelas 5 ini pintar ya. Dah, coba sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, coba perhatikan anak Bapak nih ke layar. Ya, silakan. Nah, itu perhatikan gambar apa itu? Ya, gambar ayah. Apa itu? Itu gambar orang lagi bersedekah, Pak. Iya, pintar. Coba perhatikan gambar kedua. Gambar apa? Sedang belajar. Oh iya, pintar. Terus, itu gambar apa? Itu gambar lagi salaman atau pamit, Pak. Mau pergi ke sekolah. Ya, nanti itu semuanya ada kaitannya ya dengan Asmaul Husna kita yang akan kita bahas. Dah, gambar selanjutnya. Ya, ini gambar apa ini? Oh, gambar orang meninggal, Pak. Oh iya, betul. Ya, kita semuanya nanti akan meninggal juga ya. Ya, nanti ada kaitan dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas. Nah, gambar selanjutnya, gambar apa itu? Gambar gempa bumi, Pak. Oh iya, betul. Ini gambar apa? Gambar kebanjiran. Ya, nanti semuanya ada kaitan dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas. Coba, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Iya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, siapa yang mau baca artinya? Ya, silakan Gani. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180, surah ke-7 ya. Oke, terima kasih ya Gani yang sudah bacakan artinya. Inilah dalil Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas, tadi ada 5 ya. Yang pertama Al-Qawiyyu. Kalau ditulis dengan Arabnya seperti ini, Al-Qawiyyu. Apa artinya? Artinya Allah Maha Kuat. Ya, kekuatan Allah tidak terbatas dan tidak ada yang menandinginya. Sebagai anak soleh, kita harus yakin bahwa kekuatan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Allah. Nah, ya. Terus, bagaimana kita meneladani atau mencontoh Asmaul Husna Al-Qawi ini? Yang pertama, jika mempunyai harta yang cukup, bantulah yang membutuhkan. Seperti gambar yang tadi ya.
Iya. Yang kedua, tidak memamerkan harta yang kita punya. Nggak boleh sombong, ya. Yang ketiga, jika memiliki ilmu, amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Nggak boleh pelit, ya. Iya, begitu ya. Yang kedua, Al-Qayyum. Kalau ditulis dengan Arabnya seperti ini, Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ya. Apa artinya? Allah berdiri sendiri. Allah mengurus seluruh alam ini sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Sebagai anak soleh, maka kita harus bersikap mandiri dan tidak boleh manja. Nah, bagaimana kita meneladaninya? Mencontoh Al-Qayyum ini, Asmaul Husna Al-Qayyum ini? Ya, yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Jangan orang lain terus kita harapkan, kita harus mandiri, ya. Jangan bergantung kepada orang orang lain. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri seperti mandi, ya, pakai baju sendiri, cuci sepatu sendiri. Udah ada kan? Kelas 5 ini yang pandai cuci sepatu sendiri? Udah, Pak. Iya. Harusnya sudah pandai ya. Sudah kelas 5 harus mandiri. Jangan lagi makan nanti diambilkan mamanya, disuapin mamanya. Nggak mandiri. Nggak bisa. Jadi kita harus contoh nih Al-Qayyum harus mandiri. Ya. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain dengan terbiasa membantu. Nah, itu dia Al-Qayyum. Yang ketiga, coba Bapak perhatikan ke depan ya. Yang ketiga, Al-Muhyi. Apa artinya? Kalau ditulis dengan Arab seperti ini ya. Al-Muhyi. Artinya apa tadi? Artinya Allah Maha menghidupkan. Ya. Allah menghidupkan kita nanti di dunia, menghidupkan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Ya. Kita ini hidup sekarang. Nanti kita mati. Nanti Allah hidupkan lagi. Sebagai anak soleh, kita harus termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Bagaimana kita mencontoh Al-Muhyi ini? Asmaul Husna Al-Muhini. Coba perhatikan anak Bapak ya. Yang pertama, memanfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Ya, kita nggak tahu kan kehidupan kita ini. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Contohnya, kalau kita punya hewan seperti ayam, diberi makan. Atau kucing, diberi makan. Jangan dibiarkan. Nah, atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan seperti kita mungkin di depan rumah ada eh, pohon bunga kan? Nah, itu disiram, dikasih air, disiram. Itu sudah termasuk mencontoh al-muhyi kita ya, Asmaul Husna al-muhyi. Yang ketiga, menjaga kesehatan agar tetap mampu beribadah kepada Allah. Nah, ini yang penting nih. Makan yang sehat supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak sehat, bagaimana nanti kita beribadah? Ya. Jadi kita harus makan makanan yang sehat. Jangan makan beli jajan-jajan di depan sekolah yang nggak sehat ya. Kan yang sehat-sehat. Perhatikan. Ya anak Bapak ya. Nah yang keempat, al-mumit. Kalau ditulis dengan Arabnya seperti ini. Al-mumitu. Ya. Kalau artinya apa? Allah yang maha mematikan. Allah yang maha mematikan. Ya. Semua makhluk yang bernyawa pasti dimatikan oleh Allah. Ya, sebagai anak soleh, kita harus selalu berbuat baik agar sewaktu-waktu dimatikan oleh Allah, kita sudah punya bekal. Seperti gambar tadi kan, kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi berbuat baik, nggak bisa lagi beramal soleh. Jadi sebelum mati, selama masih hidup kita ini berbuat baiklah kepada siapapun ya. Bagaimana kita mencontoh al-mumin ini atau meneladaninya? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa makhluk yang bernyawa pasti mati. Kita ini semuanya akan mati. Jadi siapkanlah amal ibadah kita. Ya, nak ya. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Ya. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Kalau sudah kayak digotong keranda gambar tadi.
kita nggak bisa lagi kan berbuat baik, berbuat apa-apa lagi. Hmm. Jadi kita harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Oke, coba diperhatikan lagi nak ya. Ya, ini yang terakhir. Al-Ba'is. Hmm. Apa arti Al-Ba'is? Kalau ditulis dengan Arabnya seperti ini. Al-Ba'izu. Ya, kalau artinya Allah Maha membangkitkan. Ya, Allah membangkitkan manusia dari alam kubur dan Allah membangkitkan rasa optimis dan sukses ya. Sebagai anak soleh, kita harus yakin bahwa Allah yang membangkitkan kita dari rasa malas belajar menjadi rajin ya. Jadi kalau ada kawan kita yang malas belajar, ya diberi semangat ya. Bagaimana kita mencontoh Al-Ba'is ini? Yang pertama, meyakini kebenaran hari berbangkit. Sehingga kita selalu berbuat baik. Nah, kita ingatkan kembali ya pelajaran kita. Asmaul Husna itu ada berapa tadi? 99. Yang pertama, Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat. Kita harus membantu orang lain. Yang kedua, Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Jadi kita harus mandiri. Yang ketiga, Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, selanjutnya Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Kita harus selalu berbuat baik. Ya. Yang terakhir tadi Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Kita semangat dalam berbagai hal, ya. Dah. Jadi Bapak tes dulu nih ya. Coba perhatikan. Siapa yang paling cepat? Nah, Bapak kasih bintang nih. Coba beri arti al-mumit. Ya, silakan Gani. Allah Maha Matikan, Pak. Iya, betul. Yang kedua, siapa yang paling cepat? Al-Hayyu, apa artinya? Saya, Pak. Silakan Fitri. Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan. Iya, 100. Yang ketiga, Al-Qayyum. Silakan. Siapa yang dapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Fitri. Al-Qayyum artinya Allah berdiri sendiri. Yang keempat, Al-Muhyi. Apa artinya? Allah Maha menghidupkan ya. Selanjutnya, ini pertanyaan. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menciptakan sesuatu. Allah juga mampu menggerakkan alam semesta. Allah memiliki Asmaul Husna apa? Ayo. Ya, silakan kan nih. Asmaul Husna apa? Saya Pak Al-Qayyum. Iya, pintar. Yang kedua, Allah tidak akan mati di hari kiamat. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu Pak. Ya, Allah Maha Hidup. Pintar. Yang ketiga, Allah berkuasa untuk mematikan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Allah memiliki Asmaul Husna. Ya, siapa yang dapat? Saya Pak. Iya, silakan Roni. Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Ya, sekarang Bapak kasih tugas kelompok dulu ya. Tugasnya teka-teki silang. Kelompok satu ke bawah, kelompok dua ke samping. Nah, soalnya seperti ini. Ya, soal pertama, soal ke samping. Maha menghidupkan. Ayo siapa yang dapat? Ya, Roni silakan. Apa artinya Mas Malusna Maha menghidupkan? Allah Al-Muhyifa. Ya, betul. Yang kedua, kelompok kedua tadi siapa? Ya, ya silakan. Saidah ya, silakan. Maha mematikan. Apa arti Asmaul Husna Maha mematikan? Al-Mumit Pak. Iya, pintar. Dah, kita cek ya. Coba dibawa ke depan untuk tugas kelompoknya biar Bapak cek. Kita cek. Coba lihat. Nah, ini jawabannya ya. Al-Mumit, Al-Muhyi, Ar-Rahman, Al-Qayyum, Allah, Al-Ba'is. Ya, oke ya. Dah, terima kasih. Bapak nggak kasih tugas PR lagi ya karena
tugas yang sudah diberikan guru kelas nampaknya sudah banyak, jadi Bapak nggak kasih tugas lagi. Jadi tetap belajar, minggu depan kita lanjut untuk tugas-tugas Asmaul Husna ini. Kita perdalam minggu depan ya. Demikian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang mesti saya tanyakan ke Bapak nih. siap, Mas. Oh, Pak ya. Ini terkait dengan teori belajar, Pak. Kemarin kan ada sudah belajar ya Pak ya tentang teori belajar. Apa-apa saja teori belajar, Pak, yang Bapak ketahui itu? Bismillahirrahmanirrahim. Teori belajar itu seperti behavioristik, kognitif, konstruktif, sosial, belajar sosial, humanistik. Ya, dari sekian banyak teori belajar itu, eh, teori belajar apa yang menjadi dasar Bapak dalam merumuskan modul ajar ini? Untuk merumuskan, Modul ajar, Pak. modul ajar ya. Yang pertama, Ya. kita identifikasi kompetensi atau tentukan apa yang kita inginkan, ya, apa yang diinginkan siswa lah, gitu. Yang kedua, gunakan kata kerja yang terukur, terus tentukan kondisi. Yang keempat, tentukan kriteria penilaian atau pencapaian. Oke. Ya, Pak. eh Bagaimana Bapak merumuskan modul ajar itu ya? Misalnya merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan dan lain sebagainya. Untuk merumuskan, mengaitkan dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka itu maksudnya, Pak. Ya, betul. Ha. Yang pertama ya fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang fleksibel, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif. Yang keempat, teknologi. Nah, pembelajaran kontekstual, penilaian holistik, kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik. Apa aja komponen-komponen modul ajar itu, Pak? Komponen-komponen modal ajar itu yang pertama identitas sekolah, termasuk identitas penyusun modul ajar. Yang pertama ya. Yang kedua kompetensi awal, profil Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, terus model pembelajaran atau metode, terus pemahaman bermakna, pernyataan pemantik. Kegiatan pembelajaran itu seperti orientasi, absers, absorpsi, kegiatan inti, penutup, refleksi, dan asesmen. Baik. Asesmen itu apa aja cakupannya, Pak? Asesmen itu ada asesmen formatif, sumatif, diagnostik, atau efektif, atau asesmen keterampilan, atau asesmen portofolio, atau asesmen diri, atau asesmen teman sejawat. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
Ya, Pak. Jaringannya putus-putus Pak ya. Mohon maaf Pak, Itu. mungkin diulangi lagi. Diulang lagi, Pak. Ganti ayat lah, Pak. أعوذ بالله Ya Pak, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. baik Pak. Berikutnya Bapak minta untuk menulis surat pendek saja Pak, Al-Asr saja Pak. Nanti tulis di kertas kemudian dilihatkan di kameranya Pak. Oke, siap. Bismillah. Sudah Pak. Belum lagi, Pak. Ini, Pak. Nggak jelas ya. Kurang. Oke. Oke cukup Pak. Ya, siap, Pak.